Film dimulai 1000 tahun setelah dunia dilanda perang api dahsyat yang menghancurkan peradaban manusia. Kini sebagian besar bumi telah tertutup oleh fukai, yaitu hutan pembusuk yang dipenuhi tumbuhan beracun, spora mematikan, dan serangga-serangga raksasa. Suatu hari, Putri Nausika dari Kerajaan Lembah Angin terbang dengan glidernya menuju Fukai untuk mengumpulkan sampel tumbuhan dan spora beracun sebagai bahan penelitiannya. Di sana ia menemukan cangkang seekor ohmu raksasa yang telah mati. Nausika mengambil salah satu mata ohmu tersebut untuk dibawa pulang sebagai bahan pembuat senjata bagi warga Lembah Angin. Tak lama kemudian, hujan spora berjatuhan dari pohon mushigo. Saat itu Nausika mendengar suara tembakan dari luar hutan. Ia pun segera naik ke atas tengkorak raksasa untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata, seseorang telah menembakkan senjata hingga memancing kemarahan seekor ohmu. Setelah menembakkan suar sebagai tanda, Nausika pun menerima balasan dari arah tersebut. Ia pun segera keluar dari Fukai dan terbang menyelamatkan orang yang sedang dikejar Ohmu. Nausika pun melemparkan api ke tanah di depan Ohmu hingga makhluk itu berhenti sejenak. Orang yang dikejarnya pun berhasil selamat bersama dua hewan tunggangannya. Setelah itu, Nausika menggunakan alat pemikat serangga untuk menuntun Ohmu kembali memasuki Fukai. Orang yang diselamatkannya ternyata adalah Master Yupa, yaitu seorang pendekar pedang, guru Nausika sekaligus sahabat Raja Jil, ayah Nausika. Master Yupa kemudian memperlihatkan seekor tupai rubah kecil yang berhasil ia selamatkan dari pepohonan yang tercemar spora. Karena menyukainya, Nausika pun meminta izin untuk memeliharanya, dan ia menamainya dengan nama Teto. Master Yupa lalu menanyakan keadaan Raja Jil. Nausika menjelaskan bahwa ayahnya kini tidak lagi dapat berjalan karena tubuhnya sudah rusak akibat terlalu lama menghirup udara beracun. Ia kemudian mengundang Master Yupa ke rumahnya untuk memperlihatkan sebuah ruangan rahasia yang diyakininya dapat mengubah masa depan umat manusia. Meski selama ini ia merahasiakannya agar tidak membuat orang lain takut. Nausika kemudian kembali ke lembah angin dengan glidernya, sementara Master Yupa berjalan membawa mata ohmu yang terlalu berat untuk diangkut Nausika. Sesampainya di lembah angin, Master Yupa disambut hangat oleh para penduduk yang telah lama merindukannya setelah bertahun-tahun berkelana mempelajari wilayah-wilayah beracun. Di sana, ia juga bertemu kembali dengan Mito, yaitu prajurit setia Raja Jil sekaligus sahabat lamanya. Malam harinya, Master Yupa menjenguk Raja Jil. Di ruangan itu juga hadir Obaba, yaitu tetua desa yang buta namun sangat dihormati karena mengetahui banyak legenda kuno. Saat Nausika bertanya apa yang selama ini dicari oleh Master Yupa, Obaba pun menunjukkan sebuah permadani tua yang menggambarkan ramalan tentang seseorang berjubah biru yang akan turun ke padang emas dan membawa kedamaian bagi dunia. Nausika pun terpukau mendengarnya, sementara Master Yupa mengatakan bahwa ia hanya ingin mengungkap misteri di balik legenda tersebut. Malam itu, Nausika terbangun karena Mito mencium bau aneh yang terbawa angin. Dari atas menara, mereka pun melihat sebuah pesawat besar milik Kerajaan Tolmekia kehilangan kendali dan akan jatuh ke wilayah lembah angin. Nausika pun segera terbang bersama Teto untuk mencoba mengarahkannya agar mendarat di pesisir pantai. Dari udara, ia pun melihat badan pesawat tersebut telah dipenuhi serangga yang marah karena pesawat tersebut sebelumnya telah menyerang mereka. Namun, usaha Nausika gagal. Pesawat itu akhirnya jatuh di dekat pemukiman warga Lembah Angin. Penduduk pun segera menolong para korban. Sementara, Nausika berlari ke tengah kobaran api dan menemukan seorang wanita yang masih hidup di bawah reruntuhan. Setelah berhasil membebaskannya, Nausika pun menyadari bahwa wanita itu telah tertembak di dada. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Lastel.
putri dari kerajaan Pejite. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia memohon kepada Nausika agar membakar seluruh kargo pesawat dan tidak menyisakan apapun. Tak lama kemudian, warga menemukan seekor serangga besar bernama Ushiabu yang masih hidup di antara puing-puing. Saat beberapa orang hendak membunuhnya, Nausika segera menghentikannya. Dengan alat pemikat serangga, ia pun menggiring Ushiabu kembali ke Fukai. Keesokan harinya, armada kerajaan Tolmekia bergerak menuju lembah angin karena mengetahui salah satu pesawat mereka jatuh di sana. Di sisi lain, para warga lembah angin sibuk membersihkan spora beracun yang menyebar dari bangkai pesawat. Saat memeriksa reruntuhan, Master Yupa dan Mito menemukan sebuah benda raksasa yang masih berdenyut seperti makhluk hidup. Mereka pun menyadari bahwa benda itu adalah God Warrior atau prajurit raksasa. Itu adalah senjata biologis peninggalan dari masa perang api dahsyat yang selama ribuan tahun terkubur di bawah tanah wilayah Pejite. Bangsa Tolmekia berniat membangkitkannya kembali untuk memusnahkan Fukai beserta seluruh Ohmu. Tak lama kemudian, pasukan kerajaan Tolmekia tiba di lembah angin. Mereka menyerbu tanpa ampun dan membantai siapapun yang melawan. Nausika pun segera memerintahkan seluruh warga lembah angin berlindung di dalam kastil. Di saat yang sama, Raja Jil yang sudah terbaring lemah merasakan bahaya mendekat. Ia pun bersiap dengan pedangnya, tetapi para prajurit Tolmekia berhasil memasuki kamarnya dan membunuhnya. Ketika Nausika tiba, ia mendapati ayahnya telah terbunuh. Dengan dipenuhi amarah, ia pun menyerang para prajurit Tolmekia hingga semuanya tewas sebelum akhirnya dihentikan oleh Master Yupa. Setelah keadaan mereda, muncullah Putri Kushana, pemimpin pasukan kerajaan Tolmekia. Ia bersama Kurotawa. Kushana pun mengaku datang untuk berbicara dan berunding. Akan tetapi setelah itu, ia berdiri di hadapan seluruh warga lembah angin yang telah disandera. Ia kemudian mengumumkan bahwa mulai saat itu, lembah angin berada di bawah kekuasaan Tolmekia. Tujuannya adalah untuk membangkitkan God Warrior untuk memusnahkan Fukai agar bumi kembali bersih. Mendengar hal itu, Obaba pun maju memperingatkan Kushana. Ia pun menjelaskan bahwa sejak ribuan tahun lalu, banyak orang mencoba memusnahkan Fukai, tetapi semuanya gagal karena amukan kawanan Ohmu. Saat Ohmu mati, bangkai mereka justru menyebarkan lebih banyak spora beracun sehingga Fukai terus meluas. Obaba kemudian mengabarkan kepada seluruh penduduk lembah angin bahwasanya Raja Jil telah dibunuh oleh pasukan Tolmekia. Warga pun menangis dan marah. Namun, Nausika segera meminta mereka untuk tetap tenang dan tidak melawan. Ia pun memohon kepada seluruh warga lembah angin untuk sementara waktu mematuhi perintah Tolmekia demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Di bawah pengawasan pasukan Tolmekia, mereka pun terpaksa membantu memindahkan God Warrior ke markas Tolmekia yang dibangun di Lembah Angin. Sebelum berangkat ke Becite, Putri Kushana memerintahkan Kurotawa untuk menjaga dan membangkitkan God Warrior. Ia kemudian meminta Nausika ikut bersamanya ke Becite di keesokan hari. Sebagai jaminan agar warga Lembah Angin tidak memberontak, Kushana pun membawa 5 orang sandera dari lembah angin bersamanya. Malam itu, Master Yupa mencari Nausika di kastil. Teta pun membawanya menuju ruang rahasia milik Nausika. Di sana, Master Yupa terkejut melihat berbagai tumbuhan fukai tumbuh subur. Nausika pun menjelaskan bahwa selama ini ia diam-diam telah menelitinya untuk mencari obat bagi ayahnya. Dari penelitiannya, ia pun menemukan bahwasanya tumbuhan fukai sebenarnya tidak beracun jika tumbuh di lingkungan yang bersih. Justru tumbuhan-tumbuhan itu menyerap racun dari tanah yang telah tercemar di permukaan, sehingga tampak beracun. Master Yupa pun sangat kagum dengan penemuan tersebut. Namun Nausika kini memutuskan menghentikan penelitiannya. Ia akan mematikan aliran air ke laboratoriumnya sehingga semua tanaman itu perlahan akan mati. Sambil menangis, ia pun memeluk Master Yupa karena merasa kehilangan ayahnya dan belum sempat menyelesaikan penelitiannya.
Keesokan paginya, Nausicaa bersama Putri Kushana, para prajurit Tolmekia, dan 5 sandera dari Lembah Angin berangkat menuju Pejite dengan pesawat tempur milik Tolmekia. Sebelum pergi, anak-anak desa memberikan biji jiko sebagai bekal dan penyemangat. Nausicaa pun berjanji akan kembali dengan selamat. Di sisi lain, seorang pemuda Pejite bernama Aspel menerbangkan pesawat tempurnya untuk menyerang armada Tolmekia. Ia pun berhasil menembak jatuh 2 pesawat pengawal. Akibat serangan itu, pesawat kecil yang membawa para sandera lembah angin pun terlepas dari pesawat utama dan mulai jatuh. Tak lama kemudian, pesawat utama yang membawa Nausicaa dan Kushana juga mengalami kerusakan parah. Nausicaa pun keluar dari pesawat dan mencoba menghentikan Aspel, tetapi keduanya kehilangan kendali. Sementara itu, Nausicaa bersama Mito dan Kushana berhasil melarikan diri menggunakan pesawat kecil cadangan sebelum pesawat utama meledak. Saat mencari para sandera, mereka pun menemukan pesawat yang membawa para sandera masih melayang perlahan di atas jurang beracun. Mito pun menyuruh para sandera membuang seluruh barang bawaan agar pesawat menjadi lebih ringan dan dapat ditarik. Nausicaa pun melepas maskernya, kemudian tersenyum kepada para sandera lalu berjanji akan menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka mendarat di atas sebuah danau di dalam Fukai. Namun, tiba-tiba Kushana mengacungkan pistol dan memerintahkan semua orang tetap mematuhi perintahnya. Nausicaa pun memperingatkan bahwa pertempuran tadi telah menyebabkan pesawat-pesawat jatuh dan telah membuat para serangga marah. Tak lama kemudian, 2 ekor ohmu raksasa muncul dari dalam air. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah mendarat di sarang ohmu. Nausicaa pun memohon agar Kushana tidak menembak karena akan memancing kemarahan ohmu. Dengan tenang, Nausicaa pun berbicara kepada kedua ohmu dan meminta maaf atas perbuatan manusia terhadap mereka. Sungut-sungut ohmu pun kemudian melilit tubuh Nausicaa seolah membaca isi hatinya. Dalam momen itu, Nausicaa kembali teringat masa kecilnya ketika ia pernah menyelamatkan seekor bayi ohmu dari manusia. Ohmu pun akhirnya memahami ketulusan Nausicaa dan melepaskannya tanpa menyerang. Di saat yang sama, kawanan ohmu dan berbagai serangga lain mulai bergerak keluar dari Fukai. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Nausicaa pun berpesan kepada semua orang agar segera pergi setelah air di danau tersebut kembali tenang. Ia berkata, jika dalam 1 jam ia belum kembali, maka mereka harus pulang ke lembah angin. Nausicaa kemudian pergi menaiki glidernya untuk mencari penyebab kemarahan para ohmu. Di tengah perjalanan, ia menemukan Aspel yang sedang diserang serangga karena ternyata ialah yang telah menembaki para serangga tersebut. Saat berusaha menyelamatkannya, mereka berdua terjatuh ke jurang sebelum dihantam ekor serangga raksasa. Mereka kemudian mendarat di atas hamparan pasir putih. Namun, pasir itu ternyata adalah pasir hisap yang menyeret mereka masuk ke bawah tanah. Sementara itu, Mito dan para sandera berhasil terbang meninggalkan Fukai. Dari udara, mereka melihat semakin banyak serangga keluar dari hutan, tetapi Nausicaa tidak terlihat dimanapun. Keesokan harinya, Nausicaa terbangun dari mimpi tentang masa kecilnya saat menyelamatkan seekor bayi ohmu yang akhirnya dibunuh oleh manusia. Ketika sadar, ia pun mendapati dirinya berada di tempat yang sangat asing. Aspel pun datang membawa glider Nausicaa yang berhasil ia temukan. Ia pun menjelaskan kepada Nausicaa bahwa mereka kini berada di bawah hutan Fukai setelah tersedot pasir hisap. Mereka pun menyadari bahwa udara di tempat itu sangatlah bersih dan segar, jauh berbeda dengan udara beracun di permukaan. Nausicaa pun berjalan menyusuri tempat itu dengan penuh rasa kagum. Ia pun melihat aliran air yang sangat jernih dan pepohonan raksasa yang akar-akarnya menjulang ke atas. Saat memegang pasir putih yang terus berjatuhan dari akar-akar pohon, ia pun terkejut karena pasir itu sama persis dengan pasir yang selama ini ia teliti di laboratoriumnya. Saat itulah
Nausika memahami kebenaran tentang fukai, bahwasanya pohon-pohon fukai sebenarnya telah menyerap racun dari permukaan bumi, kemudian menyaringnya hingga menjadi mineral dan pasir putih yang murni. Ia pun semakin paham bahwasanya hutan fukai bukanlah penyebab kehancuran dunia, melainkan alam yang sedang membersihkan racun akibat perang yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Sedangkan serangga-serangga raksasa yang ada di dalam fukai juga sebenarnya bukanlah musuh, melainkan penjaga keseimbangan di hutan tersebut. Tak lama setelah itu, Aspel pun menemukan Nausika sedang berbaring di atas hamparan pasir putih sambil menangis terharu. Ia begitu bahagia karena akhirnya bisa menemukan tempat yang masih benar-benar murni di dunia. Mereka kemudian duduk bersama. Aspel pun mengungkapkan bahwasannya Lastel, yaitu gadis yang sempat diselamatkan oleh Nausika, adalah kakaknya sendiri. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan Nausika. Keduanya lalu memakan biji ciko bersama. Malam harinya, Aspel membantu memperbaiki glider Nausika yang rusak. Sambil bekerja, Nausika menjelaskan kepada Aspel bahwasanya Fukai sesungguhnya diciptakan untuk memulihkan bumi yang telah diracuni manusia. Pohon-pohonnya menyerap racun, mengubahnya menjadi mineral murni, sedangkan para serangga raksasa telah menjaga hutan agar proses penyembuhan bumi tetap berlangsung. Mendengar hal itu, Aspel berkata bahwa meskipun Fukai sebenarnya sedang memulihkan bumi, tapi racun dan serangga-serangga raksasa tetap membuat manusia hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Karena itulah banyak orang ingin memusnahkan Fukai. Mendengar hal itu, Nausika merasa Aspel mulai berpikir seperti Kushana. Namun Aspel menjelaskan bahwa ia juga tidak setuju menggunakan God Warrior untuk memusnahkan Fukai. Nausika pun segera mengakhiri perdebatan dan mengajak Aspel beristirahat karena esok mereka harus melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di lembah angin, Kurotawa mulai mengawasi proyek kebangkitan God Warrior. Dari tempat persembunyiannya, Master Yupa ternyata sedang mengamati seluruh kegiatan tersebut. Tak lama kemudian, beberapa prajurit Tolmekia melaporkan bahwasanya pesawat yang ditumpangi Putri Kushana telah hancur akibat serangan Pejite. Mendengar kabar itu, Kurotawa diam-diam merasa senang karena mengira dirinya akan segera menjadi pemimpin Tolmekia. Setelah itu, di tempat lain, Master Yupa mengadakan pertemuan rahasia bersama Mito dan para pemimpin lembah angin. Kushana yang telah ditawan pun dibawa ke sana. Mereka pun membujuk Kushana agar menghentikan rencana membangkitkan God Warrior demi menghindari pertumpahan darah. Tetapi, Kushana tetap yakin akan mampu mengalahkan Ohmu dan seluruh serangga Fukai. Tak lama kemudian, para warga lembah angin melaporkan bahwasannya spora-spora beracun mulai tumbuh dan menyebar di lembah angin. Atas izin Kurotowa, semua orang pun bergotong royong membakar spora-spora tersebut agar tidak meluas. Di tengah kekacauan itu, Kushana yang ditinggal sendirian ternyata telah berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, Nausika dan Aspel tiba di Becite. Kota itu ternyata telah hancur, dipenuhi bangkai serangga, dan mulai ditelan oleh Fukai akibat serangan bangsa Tolmekia yang telah merebut God Warrior dari tanah mereka. Aspel pun sangat sedih melihat kampung halamannya telah berubah menjadi puing-puing. Tak lama kemudian, sebuah pesawat Pecite mendarat. Aspel pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan kota Pecite. Seorang petinggi Pecite pun menjelaskan bahwasanya mereka akan membakar kota tersebut jika Fukai telah menelannya. Ia juga memberitahu bahwasanya God Warrior telah direbut bangsa Tolmekia dan dipindahkan ke lembah angin. Petinggi itu kemudian mengungkapkan rencana mereka untuk menyerang pasukan Tolmekia yang ada di lembah angin pada malam hari. Mereka akan memancing kawanan Ohmu menuju markas Tolmekia di lembah angin agar seluruh pasukan Tolmekia dihancurkan. Mendengar rencana itu, Nausika sangat terkejut. Aspel pun memperkenalkan Nausika kepada petinggi Pecite sebagai putri dari lembah angin yang telah menyelamatkan nyawanya. Nausika pun memohon kepada petinggi Pecite agar mereka membatalkan rencana tersebut.
Namun, para petinggi PJT menolak. Mereka merasa hanya itulah satu-satunya cara untuk menghentikan Tolmekia setelah begitu banyak rakyat mereka yang terbunuh. Nausika berusaha kembali ke lembah angin untuk memperingatkan warganya, akan tetapi ia segera ditangkap dan diikat. Meski demikian, ia tetap mencoba menjelaskan bahwasannya Fukai sebenarnya telah memurnikan air dan tanah yang tercemar. Pohon-pohon di Fukai juga telah menyerap racun yang ditinggalkan manusia, sedangkan serangga-serangganya telah menjaga keseimbangan alam. Menurutnya, menghancurkan Fukai justru akan memperburuk keadaan semua makhluk hidup. Ia pun meminta Aspel untuk menceritakan tentang apa yang telah mereka lihat di bawah Fukai. Aspel pun membenarkan semua perkataan Nausika, bahkan ia mengarahkan pistol kepada rekan-rekannya agar membebaskan Nausika. Namun, mereka justru memukul Aspel hingga pingsan dan kembali mengikat keduanya. Sementara itu, di lembah angin, Kushana yang berhasil melarikan diri melihat pertempuran antara warga lembah angin dan pasukan Tolmekia. Warga lembah angin menggunakan alat pembakar yang sebelumnya dipakai untuk memusnahkan spora-spora beracun. Kurotawa pun segera memerintahkan pasukannya mengerahkan tank. Tetapi, Mito dan rekan-rekannya berhasil merebut salah satu tank setelah mereka melemparkan granat ke arah pasukan Tolmekia. Saat itulah Kushana kembali menemui Kurotawa. Melihat Kushana masih hidup, harapan Kurotawa untuk mengambil alih kekuasaan pun sirna. Mito kemudian memerintahkan seluruh warga lembah angin mengungsi ke perbukitan di dekat Danau Asam agar terhindar dari pertempuran yang akan segera terjadi. Sementara di Pejite, Nausika akhirnya dibebaskan oleh ibu serta adik perempuan Lastel. Bersama Aspel, ia pun melarikan diri menggunakan glider yang telah Aspel siapkan. Namun, pesawat yang membawa penduduk Pejita tersebut tiba-tiba diserang armada Tolmekia. Untuk menghindari serangan, pesawat tersebut pun memasuki awan badai. Tetapi, setelah keluar pasukan Tolmekia justru kembali menyerang hingga terjadi pertempuran di dalam pesawat Pejite. Dengan bantuan Aspel, Nausicaa pun berhasil menerbangkan glidernya menuju lembah angin. Sementara sebuah pesawat Tolmekia mengejarnya, Mito dan Master Yupa ternyata datang tepat waktu dan segera menembak jatuh pesawat Tolmekia tersebut. Master Yupa kemudian naik ke pesawat Vegeta yang sedang diserang. Dengan keahlian pedangnya, ia pun berhasil mengalahkan para prajurit Tolmekia dan menyelamatkan para warga Vegeta. Sementara itu, Nausicaa dan Mito segera terbang kembali ke lembah angin untuk memperingatkan semua orang tentang bahaya yang akan datang. Di lembah angin, Kushana dan Kurotawa telah menyiapkan seluruh pasukan beserta tank dan persenjataan. Mereka menunggu God Warrior dibangkitkan, sambil bersiap-siap menghadapi serangan kawanan Ohmu yang akan mengamuk serta kemungkinan serangan pasukan Vegeta yang marah karena ingin merebut God Warrior kembali. Di sisi lain, warga lembah angin yang telah mengungsi ke perbukitan masih berharap Nausicaa segera kembali dengan selamat. Sementara itu, Kushana kini mulai mempercayai Nausicaa dan warga lembah angin. Ia pun memerintahkan Kurotawa untuk membebaskan seluruh sandera dari lembah angin. Namun, sesaat setelah para sandera keluar, angin yang selama ini selalu berhembus di lembah angin tiba-tiba berhenti total. Suasana pun menjadi sunyi dan mencekam. Meskipun buta, Obaba langsung merasakan keanehan itu dan berkata bahwasannya udara yang diam tersebut adalah pertanda datangnya kemarahan besar. Di saat yang sama, dari atas pesawat, Nausicaa dan Mito melihat ribuan ohmu sedang bergerak menuju lembah angin. Mata mereka menyala merah, tanda bahwa mereka dipenuhi amarah. Di depan kawanan itu, Nausicaa melihat seekor bayi ohmu yang terluka parah dan dijadikan umpan oleh pasukan Vegite untuk memancing kawanan ohmu menyerang bangsa Tolmekia. Karena geram, Mito pun segera menembaki para prajurit Vegite yang membawa bayi Ohmud tersebut. Lalu terjadilah baku tembak. Nausicaa berusaha menghentikan mereka agar bayi Ohmu tidak semakin menderita. Demi menyelamatkannya, ia bahkan terbang sendirian dengan glidernya. Sementara itu, ia memerintahkan Mito kembali ke lembah angin untuk memperingatkan semua orang agar segera mengungsi.
Di lembah angin, Kushana kini mulai mengerahkan pasukannya. Ketika Mito tiba di lembah angin, ia pun segera memberitahu semua orang bahwasanya kawanan Ohmu sedang menuju ke arah mereka. Sementara Nausika saat ini sedang berusaha menghentikan para Ohmu tersebut. Mito meminta semua orang untuk mundur dan menyelamatkan diri, tetapi Kushana tetap memilih untuk bertempur. Dari atas perbukitan, Obaba dan anak-anak melihat cahaya merah yang memenuhi cakrawala. Warga lembah angin pun segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Di sisi lain, Nausika terus mengejar dua prajurit Pejite yang membawa bayi Ohmu. Karena mereka tidak mau berhenti menembakinya, Nausika pun nekat melompat dari glidernya dan terkena tembakan di bahu serta kakinya. Meski terluka, ia pun berhasil menyelamatkan bayi Ohmu yang tubuhnya penuh luka akibat disiksa bangsa Pejite. Tak lama kemudian, kawanan Ohmu dewasa tiba. Bayi Ohmu pun berusaha menghampiri mereka, tetapi Nausika menghentikannya karena di depan bayi Ohmu tersebut terdapat danau asam yang dapat melukai tubuhnya. Saat menahan bayi Ohmu, kaki Nausika pun ikut terkena air asam hingga luka tembaknya semakin parah. Karena merasakan ketulusan Nausika, bayi Ohmu pun akhirnya tenang dan kemarahannya pun menghilang. Nausika akhirnya memeluk bayi Ohmu tersebut dengan penuh kasih sayang. Namun di lembah angin, pasukan Tolmekia justru terus menghujani kawanan Ohmu yang datang dengan meriam dan tembakan. Serangan itu membuat Ohmu semakin marah dan berlari semakin cepat menuju lembah angin. Dalam keadaan terdesak, Kushana pun membangkitkan God Warrior yang belum sempurna. Tubuhnya masih membusuk karena dipaksa hidup sebelum waktunya. Atas perintah Kushana, God Warrior pun menembakkan sinar penghancur yang mampu membinasakan banyak ohmu sekaligus. Namun, setelah dua kali mengeluarkan tembakan dahsyat ke arah para ohmu, tubuh God Warrior tersebut pun tidak sanggup bertahan dan akhirnya hancur. Pasukan Tolmekia pun panik dan segera melarikan diri. Tak lama kemudian, Nausika datang membawa bayi Ohmu yang telah tenang. Dengan kendaraan yang sebelumnya digunakan pasukan Pejite membawa bayi Ohmu tersebut, ia pun melaju ke arah kawanan Ohmu dan berdiri di hadapan mereka. Demi menghentikan amarah mereka, Nausika pun mengorbankan dirinya. Kawanan Ohmu yang masih marah menabraknya hingga tubuh Nausika terlempar dan menghilang di tengah-tengah gelombang para Ohmu. Setelah itu, mereka terus menyerbu pasukan Tolmekia. Di kejauhan, bangsa Pejite yang datang menggunakan pesawat bersama Master Yupa menyaksikan seluruh pesisir Danau Asam telah dipenuhi kawanan Ohmu yang marah. Tiba-tiba mata para Ohmu itu pun berubah dari merah menjadi biru, pertanda bahwasanya kemarahan mereka telah mereda. Di hadapan semua orang, tubuh Nausika pun terbaring tak bergerak di tengah kawanan Ohmu. Bayi Ohmu pun berusaha membangunkannya, tetapi ia tidak bereaksi sama sekali. Warga lembah angin pun menangis karena mengira putri mereka telah meninggal. Obaba juga berkata bahwasanya Nausika telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan seluruh lembah. Tak lama kemudian, sungut-sungut para ohmu perlahan mengangkat tubuh Nausika ke udara. Awalnya hanya satu ohmu, lalu perlahan-lahan seluruh kawanan ohmu ikut mengangkatnya. Dengan sungut-sungut berwarna keemasan tersebut, semua orang, termasuk Master Yupa, Kushana, Kurotowa, bangsa Pejite, beserta warga lembah angin, menyaksikan keajaiban itu dengan penuh takjub. Energi dari sungut-sungut ohmu pun perlahan menyembuhkan luka-luka Nausika. Sesaat kemudian, ia pun membuka matanya dan sadar kembali. Debu-debu kristal keemasan pun berterbangan di udara saat Nausika berdiri di atas sungut-sungut ohmu. Sementara itu, Obaba meminta anak-anak di sampingnya menggambarkan apa yang mereka lihat. Seorang anak pun berkata bahwa Nausika mengenakan jubah biru dan berjalan di atas hamparan rumput berwarna emas. Saat itulah Obaba menyadari bahwasannya ramalan kuno akhirnya menjadi kenyataan. Nausikalah sosok berjubah biru yang akan membawa kedamaian bagi dunia.
Tak lama kemudian, glider Nausicaa kembali terbang mengikuti hembusan angin yang telah berhembus normal. Angin telah kembali membawa kesejukan, menandakan bahwasannya kedamaian telah kembali. Warga lembah angin pun segera berlari menghampiri Nausicaa dengan penuh haru. Sementara kawanan Ohmu pun kembali ke Fokai dengan tenang. Manusia akhirnya mulai memahami bahwasannya mereka tidak dapat hidup dengan menaklukkan alam, melainkan dengan hidup berdampingan dan menjaganya bersama. Sekian alur cerita Nausicaa of the Valley of the Wind. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.